Prof Juanda, pertanyaan awal saya. Prof Juanda pernah diajak bicara oleh Mabes Polri soal Perpol ini? Secara awal tidak pernah. Tidak pernah. Tapi setelah belakangan ini diskusi menanyakan pendapat saya pernah. Oke, baik. Ada pandangan bahwa putusan Perpol ini bertentangan dengan konstitusi menurut Anda? Ya, perbedaan pandangan dan dengan perspektif yang berbeda itu disahkan oleh konstitusi kita, sah maksud saya di konstitusi kita, tidak ada masalah. Tetapi menurut saya berbeda pandangan terhadap dari yang mengatakan itu adalah inkonstitusional, bertentangan. Saya menyatakan bahwa Perpol 10 ini adalah penjabaran dan pelaksanaan sebagai sarana hukum antara sebelum ada undang-undang atau PP, ya, sebagaimana adalah yang diamanatkan oleh putusan MK 114. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam putusan 114 kita bisa melihat dari dua ranah, satu ranah pertimbangan hukum, yang kedua dari ranah amar putusan. Oke. Di ranah pertimbangan hukum di dalam halaman 180 itu dijelaskan dan mahkamah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar dari institusi kepolisian adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian. Dan yang kedua adalah yang dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu adalah sebagian dari penjelasan dari pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2002. Oke. Artinya sebagian lagi masih berlaku. Nah, karena masih berlaku itulah pegangan saya sebagai orang hukum, penjelasan itu masih tetap menjadi hukum positif, menjelaskan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2002. Oke. Nah, baik. oleh karena itu saya mengatakan tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Oke, sama ahli hukum yang muda, Isnur, Ya. apakah Perpol ini bertentangan dengan konstitusi menurut Anda? Kita bisa lihat dua hal, Mas Budiman. Pertama adalah tentang kewenangan mengatur. Di Undang-Undang 28 Polri itu ya, pasal 28 ayat 3, di penjelasannya ada tadi disebut yang tidak ada sangkut pautnya. Pertanyaannya, mana jabatan yang tidak ada sangkut pautnya? Undang-undang level mana yang bisa mengatur? Harusnya pengaturan tentang jabatan yang boleh dimasuki oleh Polri aktif adalah di undang-undang. Harusnya levelnya. Harusnya di undang-undang. Kalau kita berkaca kepada undang-undang TNI. Oke. Undang-undang TNI dulu 10 sekarang 16 misalnya. Nah, sekarang problemnya di undang-undang polisi nggak ada. Ya kan? Tapi jawabannya bukan juga oleh Perpol. Oke. Karena kalau Perpol menjadi secara substansi bertentangan dengan semangat putusan MK yang mengatur penghapusan tentang bagaimana penugasan oleh Kapolri. Jadi ketika MK menegaskan Kapolri tidak lagi boleh diskresional. Ini kan sekarang diskresional. Mau nempatin ke lembaga mana, kementerian mana tergantung Kapolri. Oke. Itu kan semangatnya dihapus. Ketika ini dihapus kemudian Perpol lahir menentukan jabatan mana yang boleh dimasukin. Oke. Jadi dua hal secara substansi dan secara kewenangan prosedural dia menjadi bertentangan secara konstitusional. Ini melanggar hukum. Dan ini kan menurut saya harusnya kalau emang ada niat mau diatur di PP, diatur di undang-undang, tahan diri dulu. Jangan dikeluarkan dulu. Oke. Ini diakui kok kesalahannya nanti akan diatur di PP, di undang-undang, ini jembatan. Tapi jembatan itu keliru. Jembatan itu menempatkan peraturan Polri setara dengan undang-undang. Bagaimana peraturan Polri bisa kemudian mengalahkan atau menempatkan di kementerian lain? Kementerian lain diatur undang-undang yang lain. Makanya leveling pengaturannya menjadi tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Oke, baik. Prof Maru, gimana pandangan Prof Maru sebagai yang pernah menjabat Hakim Konstitusi 2003-2008? Ya, saya kira kita harus pahami bahwa putusan MK dalam judicial review itu, putusan itu adalah di dalam bentuk suatu negative legislation. Artinya kalau dia membatalkan satu undang-undang, itu juga adalah undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK sebagai undang-undang. Undang-undang dalam arti negatif dia meniadakan. Sehingga ketika putusan itu ada, undang-undang itu berubah. Oleh karena itu kalau misalnya suatu putusan itu yang dikatakan langsung final and binding, semua lembaga terikat di dalam republik kita ini yang dikatakan erga omnes. Jadi polisi ya juga pejabat yang lain terikat dan harus melihat itu sebagai suatu pengaturan dalam konstitusi yang sebenarnya putusan seperti itu harus dilaksanakan secara sama dan tidak boleh ada suatu keputusan-keputusan yang bertentangan dengan itu. Dan salah satu yang menjadi persoalan kemudian ketika ada Perpol,
harus kita lihat dia apa produk Perpol itu. Perpol itu adalah satu produk yang ada dalam satu lembaga. Memang di dalam hierarki perundang-undangan itu tidak ada disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tetapi pasal 8 dikatakan boleh ada asal ada mandat atau bukan mandat, delegasi undang-undang. Adakah pendelegasian kepada kepolisian untuk mengatur itu lebih lanjut? Sebenarnya itu adalah juga materi undang-undang, tidak boleh dalam Perpol. Kalau kita lihat juga misalnya di dalam pasal 30 berapa itu yang mengatur tentang kedudukan Polri itu diatur dengan undang-undang. Jadi tidak boleh misalnya ada diberikan hak-hak kepada anggota Polri yang di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar kita ayat 2, kalau ada menyangkut tentang hak-hak seperti itu tidak boleh dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Kalau itu pun delegasi kalau ada sebenarnya ya peraturan Mahkamah Konstitusi ada juga, peraturan Mahkamah Agung ada, DPR juga ada. Tetapi itu ada delegasi dari undang-undang diatur lebih lanjut. Ini nggak ada delegasinya ya? Ya, jadi Perpol itu intinya sebenarnya adalah pengaturan suatu dalam kewenangan dari Polri yang banyak sebenarnya mengandung aturan-aturan lanjutan dalam hukum acara tentang penyelidikan. Tetapi kalau menyangkut organisasi Polri yang bisa ditempatkan di instansi lain itu adalah wewenang daripada undang-undang. Tidak pernah turun lebih bawah. Baik, Pak Yusuf Warsim, Kompolnas pernah diajak bicara dalam perumusan Perpol ini? Secara spesifik terkait dengan pembuatan kebijakan kan sebenarnya itu memang kewenangan. Namun di dalam hal ini kita pernah melakukan pemantauan ketika sudah pasca putusan MK, apa yang akan dilakukan oleh Polri, bagaimana respon Polri terhadap putusan MK, itu kami lakukan pemantauan. Oke, kalau posisi Kompolnas sendiri gimana terhadap Perpol ini? Perpol ini kita pahamkan sebenarnya kan ini pertama bicara fakta hukumnya dulu. Pasca putusan MK 114 ini memerlukan ada sebuah pengaturan baru yang dimana sebelumnya di dalam penugasan anggota Polri di luar struktur Polri itu kan berdasarkan teknisnya Perkap nomor 4 tahun 2017 yang kemudian ada perubahan melalui Perpol nomor 12 tahun 2018. Putusan MK 114 itu mengakibatkan karena ada pembatalan prasa atau tidak berdasarkan penugasan Polri itu menjadi tidak sesuai lagi. Sehingga ini kan bicaranya bukan hanya soal undang-undang Polri. Tapi pengaturan pengisian jabatan di luar Polri yang itu dapat diisi oleh anggota Polri itu kan diatur di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 19 dengan nomenklatur jabatan ASN tertentu. Yang itu dapat diisi anggota TNI dan anggota Polri. Bagaimana mengisinya? Tentu berdasarkan undang-undang masing-masing. Memang yang menjadi persoalan untuk agenda kita ke depan, Undang-Undang Polri tidak serigid Undang-Undang TNI yang mengatur jabatan-jabatan yang dapat diisi. Tapi tentu di dalam perspektif ilmu hukum, hukum yang baik itu kan sebenarnya dogmatis. Kalau ada sudah mengajukan pembatasan-pembatasan, dia tidak bisa mengikuti kebutuhan yang akan datang. Sehingga apa yang rumusan norma di dalam Undang-Undang Polri itu apabila kita kaitkan dengan Perpol nomor 10 ini menurut kami tentu tidak bisa ditempatkan dalam sebuah penilaian hitam dan putih. Dia bertentangan dengan putusan MK atau menghilangkan celah adanya pembatasan. Kita kembalikan di dalam kajian Pokja yang dibuat oleh Polri itu sebenarnya memahami putusan MK 114 itu ada pembatasan. Ada pembatasan. Sehingga pembatasan inilah yang terlihat di dalam pasal 3 Perpol itu. Baik. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang penempatan atau Perpol yang memberikan ruang kepada Polri untuk duduki di kementerian, manajerial, non manajerial itu adalah semacam penyeimbang dari peran TNI juga? Kita bahas setelah jeda berikut ini.